Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang balance scorecard. Di sini kami mengutip salah satu artikel dari Mendeley dengan judul Balance Scorecard sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan PT Jam Sostek. Memasuki inti pembahasan, kita harus mengetahui bagaimana cara pengukuran kinerja menggunakan balance scorecard pada PT Jam Sostek cabang Belawan ini. Jadi, berdasarkan hasil perhitungan balance scorecard, maka nilai yang diperoleh perusahaan adalah dengan nilai total skor 56,25% berada pada kategori titik seimbang, lebih besar dari 50% dan lebih kecil dari 65%. Ini termasuk ke dalam kondisi kurang sehat dengan kategori BBB. Artinya, kinerja PT Jam Sostek cabang Belawan kurang baik dan kinerjanya ini masih perlu diperbaiki. Agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya, maka perusahaan harus mampu mengoptimalkan pencapaian laba bersih dan perolehan nasabah setiap tahunnya, sehingga terjadi peningkatan kinerja perspektif keuangan dan pelanggan sehingga dapat meningkatkan kinerja keseluruhannya. PT Andalan Pasifik Samudra Semarang memperlihatkan hasil dalam perspektif keuangan terdapat peningkatan profit margin dan rasio operasi, namun dalam ROI-nya mengalami penurunan. Dalam perspektif konsumen terdapat peningkatan retensi konsumen, akuisisi konsumen, probabilitas konsumen, dan kepuasan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan inti materi dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu perspektif keuangan. Perspektif keuangan menggambarkan konsekuensi tindakan ekonomi yang diambil dalam indikator keuangan yang mencakup return of equity atau ROE, return of investment atau ROI, debt to total asset ratio atau DAR, dan yang terakhir yaitu net profit margin atau NPM. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan mendefinisikan pelanggan dan segmen pasar di mana unit usaha akan bersaing untuk meningkatkan perolehan pelanggan. Yang ketiga yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mendefinisikan melukiskan proses internal diperlukan untuk memberikan nilai bagi pelanggan dan pemilik berdasarkan kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan. Dan yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, di mana perspektif ini mendefinisikan kapabilitas diperlukan induk organisasi untuk menciptakan pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan dengan melihat lamanya waktu pendidikan dan waktu pelatihan. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan secara umum inti materi yang dibahas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara khusus inti materi. Yang pertama yaitu perspektif keuangan, di mana perspektif keuangan ini memiliki kinerja kurang baik dengan kategori BB karena memiliki skor 43,75%, berada pada kategori titik seimbang, lebih besar dari 40% dan lebih kecil dari 50%. Hal ini berarti perusahaan belum dapat mencapai kinerja keuangan yang optimal. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja perspektif keuangan adalah dengan mengoptimalkan perolehan laba bersih dengan cara melakukan investasi yang produktif dan penggunaan ekuitas yang efektif, serta meminimalisasikan penggunaan biaya yang seharusnya tidak terjadi. Apabila perusahaan dapat melakukan hal ini, maka akan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu perspektif pelanggan, di mana perspektif pelanggan ini memiliki kinerja cukup baik dengan kategori C karena memiliki skor 75%, berada pada interval titik seimbang, lebih besar daripada 65% dan lebih kecil dari 80%. Hal ini berarti perusahaan masih dapat terus mengoptimalkan kinerja customer dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Yang ketiga yaitu perspektif proses internal. Nah, pada perspektif ini memiliki kinerja baik dengan kategori B
karena berada pada interval titik seimbang lebih besar dari 60% dan lebih kecil dari 79%. Hal ini berarti perusahaan sudah baik dalam mengoptimalkan proses internal agar menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan lagi kinerja perspektif proses internalnya adalah dengan melakukan efektivitas waktu kerja karyawan, di mana karyawan harus bekerja lebih efisien lagi. Misalnya mempercepat proses pelayanan yang diberikan kepada nasabah agar dapat meningkatkan lagi perspektif proses internal. Yang terakhir yaitu perspektif pembelajaran dan pelatihan, di mana perspektif ini memiliki kinerja baik dengan kategori B. Maka perusahaan sudah baik dalam mengevaluasi pembelajaran yang sudah diterapkan perusahaan sehingga kinerjanya meningkat. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Thanks for watching and see you next video.